Saudara dan saudari terkasih, kita bertemu dalam program acara R4M, Renungan 4 Menit. Tahun 1938, ada seorang anak kecil bernama Benson Idahosa. Dia lahir di Benin, Afrika. Dia lahir di tengah-tengah sebuah keluarga yang sangat miskin. Karena kemiskinan keluarga, Benson dibuang di sebuah tempat sampah. Ketika ada sebuah keluarga lewat di situ, mendengarkan jeritan tangis dari Benson Idahosa, mereka mengangkat anak itu, memelihara, dan membesarkannya. Benson tumbuh di keluarga itu, keluarga yang sangat miskin. Ketika menginjak usia remaja, Benson diperkenalkan tentang Yesus oleh seorang hamba Tuhan. Kemudian Benson meninggalkan kepercayaan kafirnya, lalu mulai menjadi murid Tuhan. Ketika itu, Benson Idahosa sangat tertarik dengan pribadi Yesus. Maka dia ingin belajar lebih lagi tentang Yesus. Maka Benson menyatakan keinginan untuk belajar Alkitab di sebuah sekolah teologi di Amerika. Benson berangkat ke Amerika, studi teologi sampai tamat. Setelah menamatkan pendidikan di teologi, Benson kembali ke Afrika. Dia berjalan dari kampung ke kampung mewartakan Injil. Di sana, Benson mengambil sebuah keputusan bahwa Tuhan telah mengangkatnya dari tempat sampah dunia. Itu kasih karunia Tuhan yang diterimanya dengan cuma-cuma. Maka Benson ingin memberikan cuma-cuma untuk Tuhan. Benson membangun untuk Tuhan 6.000 gereja di Nigeria, Afrika. Saudara dan saudari terkasih, firman Tuhan dalam Injil Matius bab 10 ayat 1 dan seterusnya. Yesus katakan kepada murid-murid dalam sebuah amanat untuk pergi mewartakan kerajaan Allah. Di ayat yang ke-8 Injil Matius bab 10, Yesus tegaskan, kamu telah menerima dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara terkasih, sebenarnya apa yang kita terima cuma-cuma dari Tuhan? Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma bab 3 ayat 23, firman Tuhan itu mengatakan kepada kita sekalian, ketika kita semua jatuh dalam dosa, kita orang berdosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Maka ketika kita kehilangan kemuliaan Allah, firman Tuhan itu mengatakan kita tidak beroleh harapan selamat. Namun lebih jauh, Rasul Paulus dalam surat yang sama, di ayat yang ke-24, dia katakan, tetapi hanya oleh kasih karunia Allah, kita semua telah diselamatkan, dibenarkan secara cuma-cuma. Saudaraku terkasih, kabar baik untuk Anda dan saya. Yesus telah datang, dia mati di kayu salib, hanya dengan sebuah tujuan, untuk membenarkan kita secara cuma-cuma, hanya untuk menyelamatkan kita. Maka mari, Tuhan telah memberikan kepada kita kasih karunia-Nya secara cuma-cuma. Maka mari, kita ambil sebuah keputusan untuk di hidup ini. Kita memberikan secara cuma-cuma untuk Tuhan. Apa itu? Apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Apapun pekerjaanmu, apapun profesimu, apapun jabatanmu, apapun kedudukanmu, lakukan itu
supaya Yesus dikenal, Yesus dimuliakan di tempat di mana Anda bekerja dan melayani. Tuhan memberkati.